Bagi semua yang nonton ini, bayangin kalian adalah orang yang masuk dari umur 6 tahun. Itu 1 tahun. And then kalian masuk lagi belajar. Itu 6 tahun lagi, pas SD. Kalian lanjut lagi belajar pas SMP 3 tahun lagi, dan belajar lagi di SMA sama 3 tahun lagi. And if you're lucky enough, kalian bisa berkesempatan masuk kuliah. Dan itu maybe ngabisin 4 tahunan. Yang itu artinya kalian ngabisin 16 tahun hidup kalian untuk kerjaan. Dan let's say kerjaan yang kalian dapetin itu bagus, even kalau enggak UMR, upah minimum regional, apakah kalian mau sebenarnya ngabisin hidup kalian 16 tahun buat belajar mau untuk dapetin UMR, upah minimum regional, minimum kalian itu dipilih benar-benar minimum yang bisa dibayarkan. Let's say ya, berdasarkan data Cilius tahun 2025, mayoritas pekerja Indonesia itu masih bergantung pada gaji di bawah UMR. Pas 2021, 63% dari masyarakat Indonesia itu masih bergantung pada gaji di bawah UMR. Dan meningkat pada tahun 2024, 84% dari penduduk Indonesia masih bergantung pada gaji UMR. 84%. 84% itu sekitar 109 juta orang bergantung pada upah minimum. Dan rata-rata mereka masuk sampai SMA. Itu pertanyaan sebenarnya, apakah kalian mau gaji UMR setelah kalian belajar selama lebih dari 16 tahun sampai di akhir hidup kalian? Let's say kalian udah lulus dari graduate, kalian dapetin pekerjaan kalian, dan langsung kalian dapetin, oh aku udah dapetin UMR, I think my life is already stable, kayak gitu. Karena kalian udah mikir, aku udah dapet nih UMR, dan banyak orang nggak dapat UMR gajinya. Like what the fuck man, 16 tahun belajar equal value yang kalian dapatin selama 16 tahun itu adalah UMR maybe 3,2 dan 3,1, tapi itu tetap kecil banget. Jadi aku dapat kayak why gitu loh. Kita ada yang orang, aku udah kerja 8 jam, dan ada orang yang bahkan kerja itu sama 8 jam tapi nggak dapat UMR, kayak dapatnya itu lebih kayak 30 juta, 32 juta, 10 juta, lebih daripada UMR gitu loh, padahal jam kerjanya itu sama. It's come to the solution, itu aku nemuin value. Aku itu sebenarnya percaya kalau kita itu dibayar sesuai value yang kita punya. Kalau value gede berarti kamu dibayar banyak, kalau value kecil dan tidak berguna ya aku dibayar kecil. Let's say take an example, aku ambil extreme example kayak Elon Musk. Elon Musk adalah the richest man on earth. Apakah dia kayak kerja 9 jam, break 1 jam, nungguin shift pagi atau shift sore, habis itu pulangnya dia nongkrong, main game, nonton Netflix, habis itu tidur aja gitu? I don't think so. Dia tuh punya value yang berbeda. Of course, kalian semua udah tahu Elon Musk, saya lewat SpaceX dia mempercepat transisi dari dunia ke energi listrik. EV pertama itu ada sekitar tahun 1800-an, tapi dibuat mainstream oleh Elon Musk karena ada Tesla. Dan dia juga punya Starlink, internet via satelit bahkan sampai ke pelosok. Inilah salah satu contoh, the more value you give, the more you earn. Elon Musk adalah contoh yang ekstrim sih, tapi kayak kalau kalian lihat teman-teman kalian yang di samping atau saudara-saudara kalian, kalau saudara kalian itu berpenghasilan lebih daripada kalian, pasti dia mempunyai value yang lebih daripada kalian. Kita tuh sebenarnya dinilai itu dari value, digaji dan dibayar itu dari value yang kita berikan. Kita ada value, harga diri kita untuk solve the problem, makanya kita dibayar. Jadi kita bukan, seharusnya kita tuh offer our value untuk dibayar, bukan cuma nuker waktu dan tenaga doang untuk uang. Jika kalian selama ini cuma nuker tenaga dan waktu aja buat uang, ya buat apa kalian sekolah 16 tahun? Ujung-ujungnya ya skill yang kalian punya itu gampang untuk di-replace oleh semua orang. Ini balik lagi ke hukum scarcity ya. Kalau misalnya kalian mempunyai skill yang dimiliki oleh semua orang dan semua orang bisa melakukannya, jadinya skill kalian nggak langka, makanya value kalian tidak setinggi itu. Kalau misalnya value dari skill kalian itu langka dan kalian bisa solve the problem, niche problem maybe, atau masalah-masalah yang emang langka dan nggak bisa di replaceable apalagi, dan hanya sedikit orang yang bisa, artinya skill kalian langka, makanya value kalian juga naik, kalian dibayarnya lebih banyak. Itu dia. That's why aku percaya kalau manusia itu dibayar melalui value-nya. Kalau kalian masih dibayar melalui waktu dan tenaga doang, ya selamanya kalian dibayarnya segitu-segitu aja, nggak ada pertimbangan, nggak ada peningkatan. Of course,
it comes to the solution yang dimana kita harus ningkatin value kita sendiri. Aku percaya kalau ningkatin value itu cuma ada satu cara for now, for me, yang aku tahu itu adalah dengan belajar. Never start learning, ambil course itu, kayak take the advantage kalian learning anything that you can, maybe have a connection with the brighter people, orang yang lebih tahu, dan kalian baca-baca buku, ambil kelas yang ada di online, anything lah untuk ningkatin value diri kalian. Logikanya gini, kalau kalian butuh waktu 16-18 tahun untuk dapat gaji UMR, kalian kenapa stop di sana gitu loh. Bayangin kalau kalian kerja belajar 16 tahun, kalian dapat gaji UMR 3,1. Bayangin kalau kalian belajar sampai 20 tahun lamanya, itu kalian dapat gaji berapa? 5 juta. Kalau kalian belajar terus-terusan 25 tahun, kalian ngabisin waktu kalian untuk belajar, bisa aja kalian dapat 30 juta kan? Kayak terusin belajar itu, karena belajar itu nambahin value kalian, itu udah pasti. Belajar nambah value kalian meningkat, income kalian tinggi, karena skill yang kalian punya itu tidak replaceable. Kalau replaceable ya semua orang bisa. Shit, aku juga baru mikir kayak sebenarnya kita tuh dibayar melalui value yang kita punya gitu loh. Value yang kita punya itu adalah solving what kind of problem yang dipunyai oleh company atau perusahaan atau yang ada di dunia ini. Kalau kalian bisa solving, kalian bakal dibayar, that's all. Kenapa ada orang yang digaji 3 juta dan ada orang yang digaji 100 juta walaupun mereka kerjaannya sama? Kayak Elon Musk nggak mungkin kerja cuma 9 jam dan dia istirahat, nongkrong, ngopi, jalan-jalan, habis itu nunggu weekend, benci hari Senin. Nggak mungkin Elon Musk kayak gitu anjir. Elon Musk pasti kayak, bro come on. Dia bahkan aku pernah dengar kalau dia itu pernah tidur di tempat kerjanya sendiri, bangun pagi lagi kerja, tidur makan di tempat yang sama, karena dia menawarkan value yang lebih gitu loh. Ya, jawabannya value ya. Jadi kalau kalian nanya kayak kalian itu ngabisin waktu 16 tahun untuk belajar, habis itu kerja dapat UMR itu buat apa sih? Ujung-ujungnya itu buat ningkatin value kalian sebenarnya. Kalau kalian stop sampai SMA aja, habis itu kayak kerja aja lah, yang penting UMR, aku udah dapat achievement, nikah dan bla 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 bla, udah lah. Kayak bro come on, you can do more than that gitu loh, daripada cuma nerima gaji UMR aja tiap bulan. Siapa juga nggak mau uang lebih kan? Siapa ujungnya biar kita semua sukses. Dan ya jawabannya value, bukan jam kerja. Semakin besar masalah yang kalian selesaikan, semakin besar juga value yang kalian terima.